Jadi ini adalah IMILAB C22, sebuah CCTV yang dibanderol dengan harga Rp625.000. Seperti biasa, link pembeliannya ada di bawah kiri video ini kalau misalnya kalian minat. Ada dua warna yang mereka sediakan, yaitu putih dan juga hitam. Hitam kalau mungkin mau lebih stealthy gitu, jadi nggak kelihatan banget ada CCTV. Atau kalau misalnya kalian pengen yang lebih mencolok dari depan pagar gitu, dari luar ruangan, oh bahwa di rumah ini ada CCTV, di ruangan ini ada CCTV, pilih yang warna putih aja ya, biar lebih bold gitu. Dan untuk beberapa fiturnya bisa kalian lihat di bagian kiri dan kanan dusnya, dia tentunya ada sound detection, 360 panoramic view, kemudian dia udah full color ya, ketika night vision dia tetap ada warnanya, nanti bakalan kita cobain. Terus dia udah two-way call, kemudian udah punya resolusi 3K, kemudian dia udah support Wi-Fi 6 yang artinya untuk kecepatannya juga lebih cepat untuk koneksi antara device ini ke Wi-Fi di rumah kalian. Kemudian dia bisa remote live view pakai aplikasi, dan dia udah pakai yang namanya AI Human Detection. Jadi nggak cuma Human Detection aja, tapi ada AI-nya. Seperti apa nanti akan kita lihat. Dan untuk koneksinya nanti kalian itu bisa download di App Store atau di Play Store aplikasi CCTV yang bisa dipakai dengan produk-produk Xiaomi atau Mijia lainnya. Jadi kalau misalnya kalian punya CCTV Xiaomi di rumah, bisa diintegrasiin di satu aplikasi aja. Terus untuk beberapa spesifikasi lainnya bisa kalian lihat di belakang. Tanpa berlama-lama langsung kita unboxing aja. Pertama ada kartu garansi, ini IMILAB ya, ini internasional untuk extra 1 year warranty. Tapi untuk di Indonesia kalau kalian beli itu bisa langsung ke official store-nya PT 2DJ. Kemudian ada manual booknya, kemudian ada kabel USB-C, nanti panjangnya gue tulis ya di layar berapa meter. Kemudian ini ada mounting point-nya ya, jadi kalau misalnya kalian mau pasang di dinding itu udah disediakan visor dan bautnya juga. Atau kalau misalnya mau pakai sistem tempel juga bisa, tapi kalian harus sediain lagi double tap 3M ya, supaya kalian bisa langsung tempel ke dinding atau ke bagian Ethernet rumah kalian ya. Kemudian di bagian yang paling bawahnya ada CCTV-nya sendiri. Dan ini dia CCTV-nya. Nanti akan kita lihat ya. Oke, untuk dusnya ini aja, nggak ada lagi. Dan ini dia penampakan dari IMILAB C22. Bisa kita lihat di sini secara tampilannya dia itu bentuknya dome ya. Jadi dia itu bulat. Terus di bagian sini bisa kalian lihat ada potongan yang nantinya itu dia bisa muter 360 derajat. Dan untuk lensanya sendiri dia bisa tilting sampai 115 derajat ke atas dan ke bawah. Nah, di bagian belakangnya bisa kalian lihat di sini tuh ada speaker ya. Ini speakernya gede banget di sini. Dan di bagian bawahnya ada port untuk micro USB. Nah, di bagian depannya kalau kalian lihat lebih dekat, di sini ada untuk mikrofon ya. Di bagian atas dan bawah ini, dan di bagian yang glossy ini di bawahnya itu ada LED, yaitu infrared LED untuk kalau misalnya nanti night vision supaya ketika gelap dia tetap kelihatan objeknya. Untuk lensanya di sekelilingnya ada semacam aksen yang warnanya ini kemasan gitu ya. Ini cuma buat aksen aja sih, dan ya tampilannya seperti ini aja. Dan kalau kalian penasaran di mana tempat buat naruh micro SD-nya, itu ada di bagian bawahnya. Nah, kita putar dulu. Nah, ini dia nih buat naruh micro SD sekaligus untuk ngeriset kalau misalnya pengen kita ganti koneksinya ya biasanya. Nah, ini gua ada micro SD SanDisk ya 64 GB buat nyobain aja, dan ini kapasitas maksimalnya bisa sampai 256 GB. Dan kenapa sampai sebesar itu? Karena memang resolusinya itu sampai 3K ya. Dan untuk 3K itu biasanya memang dia 3 kali lebih banyak ya dibandingin yang resolusinya 1080 biasa. Jadi otomatis dia butuh micro SD yang ukurannya itu besar. Dan untuk mountingnya dia itu pakai sistem rubber. Kalau misalnya kalian pengen taruh di atas meja, jadi ada 4 rubber pad di sini. Nah, kalau misalnya kalian pengen pasang di dinding atau di langit-langit di Ethernet, ini gunanya yang tadi udah disediain. Jadi modelnya nanti bisa dibaut di bagian sini pakai baut yang disediain ke dinding atau ke Ethernet, atau kalian juga bisa pakai double tap 3M VHB yang warnanya merah ditempel ke sini. Nanti kalau udah kepasang tinggal sistemnya diputer aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kalau udah kepasang gini dia udah paten, nggak bakalan copot. Nah, nanti kalau misalnya mau dilepas tinggal diputar, terus ditarik dan bisa dipindah. Kalau gua sendiri sebenarnya lebih prefer pakai lem 3M aja dibandingin ngebor-bor segala. Kecuali dindingnya itu pakai gypsum atau Ethernetnya itu pakai triplek, mendingan dibaut. Tapi kalau misalnya dindingnya itu beton atau Ethernetnya itu kalian pakai PVC misalnya, mendingan pakai double tap aja karena nanti juga bisa dipindah-pindah juga dan gampang ngelepasnya. Oke, kita langsung pasang aja untuk koneksinya.
Nah ini udah gue siapin kabelnya panjangnya 2 meter, terus gue colok ke charger handphone gue yang nggak kepake, yang 5 watt aja cukup. Memang sangat disayangkan dia nggak dapet charger ya, jadi kita mesti sediain lagi, tapi yang 5 watt udah cukup. Jadi itu kalian mungkin nambah sekitar 30 ribuan lagi. Atau kalau misalnya kalian punya power strip yang udah ada USB-nya atau langsung dikoneksiin ke komputer, itu juga bisa ya. Ini tinggal kita pasang aja. Nah ini bagian atasnya ternyata dia itu LED ya, dia nyala nih warna oranye. Terus kita tunggu dulu. Nah dia muter. Dia initializing. Please use the mobile phone scan the QR code on the body labeled enter the configuration interface. Waiting for connection. Nah ini udah disuruh connect, jadi gue ambil dulu handphone gue. Ini gue cabut dulu, kemudian ini dia, gue udah install Xiaomi Home. Kebetulan memang gue udah pernah pakai sebelumnya buat nyeting lampu, dan ini bisa dipakai juga di ImiLab ini karena memang masih satu ekosistemnya dengan Xiaomi. Jadi kalau misalnya kalian juga punya CCTV Xiaomi lainnya, bisa langsung dikonek ke sini juga. Jadi bisa dijadiin satu dengan device Xiaomi kalian yang lain gitu. Nah untuk nambah device-nya kita sini plus aja. Kemudian kita add device. Kemudian kita pilih aja yang paling gampang sebenarnya scan to add ya. Nah ini sebelum kita scan to add, kita colok lagi ya. Ini soalnya agak-agak berisik. Kita scan. Untuk di bagian bawahnya ini ada QR code-nya. Kita scan. Nah itu dia. Seperti ini langsung ya. Push up the camera di kalian tinggal baca aja, terus device reset. Nah, ini langsung kita pilih di sini pakai yang ada, jangan yang pakai 5G karena nggak bisa, pakainya yang 2.4G. Kemudian kita masukin passwordnya. Waiting for connection. Connecting. Please wait. Connecting. Connection to Wi-Fi completed. Complete. Pairing to account completed. Selesai. Device online. Next. 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 Agree. Format. Micro SD card is not enabled. Please check in the Mi Home Xiaomi Home app. Oke. Seharusnya kita pakai di sini. Terus kita back. Nah, ini dia udah bisa kelihatan ya. Jadi sebenarnya untuk koneksi itu gampang banget pakai Xiaomi Home, nggak ada sulit-sulitnya sama sekali. Terus kalau udah ada SD cardnya, kalian juga bisa langsung reset di sana. Terus kita lihat ya menu-menunya di sini. Tentunya di sini ada untuk mikrofon, ada untuk foto, tag video. Terus kalian bisa geser-geser di sini. Cukup responsif juga sih ya, nggak terlalu delay ya. Kayak gitu, ke atas, ke bawah, kayak gitu. Oke, terus kalian bisa try for free nih surveillance, kayaknya berbayar jadi nggak usah kita cobain. Playback nanti buat ngelihat surveillance-nya, storage management dan lain-lain udah. Nah ini kalian bisa lihat untuk setting di sini. Di sini ada kamera setting. Kalian bisa lihat nih status light-nya mau dinyalain apa enggak. Jadi yang warna biru di atas ini nih bisa nggak dinyalain. Data usage warning ini buat notifikasi kalau kalian pakai sinyal biasanya non wifi. Sleep setting ini buat nge-schedulein mati hidupnya dia. Kalau gua sih ini biasanya gue pakai ya, kayak misalnya jam 7 pagi sampai jam 8 pagi yang resiko rawan kemalingan dan lain-lain itu agak lebih kecil. Biasanya gue matiin sejam supaya dia itu bisa lebih awet, jadi bisa reset, panasnya bisa dikurangin. Atau kalau mau nyala full 24 jam juga nggak masalah. Tapi kalau gue sendiri lebih pilih dinyalain sleep settingnya ini sejam aja sehari, biar device itu bisa lebih awet ya. Kemudian untuk image setting, kalian bisa ngasih lihat di sini timestamp, ini penting banget ya, itu jam, waktunya, harinya ini penting. Lens distortion correction juga penting karena ini lensanya lensa ultra wide. Kalau kalian nggak pakein nanti jadi kayak cembung-cembung gitu, ada efek-efek fish eye. Jadi ini diaktifin aja.
White Dynamic Range ini HDR ya. Jadi kalau HDR itu fungsinya kalau misalnya di ruangan kalian itu antara gelap dan terang itu kontras ya. Jadi misalnya di sisi kiri lampu, di sisi kanan nggak ada. Itu kan bakalan kontras banget. Nyalain WDR itu sama kayak HDR di handphone. Jadi kalau misalnya kalian take video, otomatis keseluruhan scene-nya itu bakalan lebih flat ya gitu. Tapi ini nggak berfungsi ketika lagi night vision karena memang nggak mungkin. Kemudian dia juga ngaruh ke timestamp-nya. Gue sih mendingan gak usah dipakai ya. Tapi kalau misalnya kalian itu memang yang kontras banget, jadi misalnya di garasi kalian itu agak gelap, kemudian langsung kelihatan jalanan yang agak terang. Nah itu biasanya agak pengaruh ya, misalnya orang di luar nggak terlalu kelihatan karena bakalan blown out, bakalan highlight itu silau gitu. Jadi kalian bisa nyalain aja supaya bagian luar garasi kalian itu bisa lebih kelihatan. Jadi ini occasional ya, tergantung kalian itu butuh untuk HDR atau enggak. Kemudian untuk rotate image itu biasanya kalau kalian itu naruh CCTV-nya kebalik, jadi di rotate aja ya. Ini cuman teknis aja. Kemudian untuk night vision setting, nah ini kalian itu bisa nge-switch otomatis. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia gelap, dia langsung nyala sendiri, atau bisa dinyalain terus, atau emang bisa dimatiin terus. Nah ini tergantung kebutuhannya seperti apa. Terus untuk kamera calibration, ini untuk kalibrasi gimbalnya aja, kiri kanan atas bawah. Biasanya cuma dijalanin satu kali aja ketika kalian baru pertama kali pasang. Kemudian untuk human tracking, nah ini untuk algoritma AI-nya, jadi kalian bisa ngikutin cuman manusia aja yang gerak. Jadi kalau misalnya kalian punya anabul atau kalian punya ya peliharaan apalah gitu di rumah, yang di track sama dia itu cuman human doang. Ini berfungsi banget karena kalau memang ada yang bergerak di rumah selain manusia, kadang-kadang CCTV-nya suka ngikut ya pas lagi dia lagi ngecek trackingnya nanti. Jadi sebaiknya human tracking ini dinyalain aja kalau memang kalian itu pengen lihat aktivitas manusia ya di dalam ruangan yang kalian pengen cek pakai CCTV. Kemudian untuk pop-up window-nya ini, gue matiin aja, langsung kedengeran ya. Jadi langsung pop-up keluar kayak gitu. Jadi memang kalau di pop-up window itu kalian bisa buka aplikasi lain sambil ngelihat CCTV-nya kayak gitu. Kemudian mute audio when watching camera feeds. Jadi kalau kalian lagi lihat replay, apakah audionya mau dimatiin, ini bebas aja. Speaker volume adjustment itu bebas aja. Kemudian home surveillance setting, di sini kalian bisa pakai home surveillance, bisa dimonitoring berapa lama, full day, apa cuma beberapa jam aja, daytime atau nighttime. Kemudian sensitivity-nya itu bisa diatur. Misalnya low itu nggak gampang ngasih notif, tapi kalau high dikit-dikit ada yang bergerak gitu, notif langsung masuk ke handphone, itu bisa diatur juga. Terus intervalnya berapa lama, jadi misalnya ada satu orang lewat, terus 50 detik lagi dia lewat lagi gitu. Apakah kalian mau atur setiap orang lewat itu walaupun cuma 10 detik, 20 detik, apakah notifnya mau dimasukin terus? Yang otomatis data bakalan kemakan dan notif di HP kalian itu bakal banyak banget. Atau emang pengen cuman per 5 menit aja, per 10 menit aja, atau per 2 menit aja gitu. Contohnya misalnya kalian itu aktifin di dapur gitu, terus yang jagain rumah sering masak, bolak-balik, masa iya notifnya masuk terus kan gitu. Jadi mungkin diganti aja per 30 menit atau per 1 jam. Kecuali misalnya di garasi kalian bisa atur yang jarang ada orang bisa lewat sana sini, kalian bisa atur mungkin per 2 menit atau per 1 menit. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak pengen kalian masukin, misalnya maling mau ke rumah gitu, setiap semenit notif masuk dan itu bakalan lebih berguna gitu. Jadi dikondisikan aja. Dan kemudian untuk detection push notification-nya ini dinyalain aja ya. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen ada notif, ini dia nih yang tadi nih yang udah kita atur di alarmnya itu, kalian tinggal aktifin aja, terus nanti langsung masuk ke HP kalian. Dan untuk AI settingnya ini, untuk surveillance ini bisa kalian atur ya. Jadi kalian bisa atur mau area mana aja. Jadi kalau misalnya di sini bisa kalian atur, nah mau cuman segini aja, atau misalnya kalian mau atur lebih kecil lagi, nah kayak gitu. Nah jadi kalian bisa atur berdasarkan area yang ada di hijau-hijau ini. Jadi misalnya ada bagian yang istilahnya kalau di pagar tuh ada tempat slot buat gembok dan engsel pintu ya gitu. Nah kalau misalnya kita mau spesifik ke situ, bahwa kalau ada yang bergerak di situ terus notifnya mau masuk ke handphone, tinggal langsung diaktifin
di daerah yang itu aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang cuman kayak bolak-balik, keluar pagar, keluar rumah, terus tanpa harus buka engsel pintu, buka gembok, kalian atur aja dengan posisi seperti ini. Yang artinya notifnya itu nggak bakalan terlalu ngeblas, jadi notifnya itu bakal muncul ketika area hijau ini dilewatin. Ini berguna banget ya untuk AI surveillance kayak gini, karena memang ya supaya lebih spesifik aja gitu. Kita punya CCTV, kita nggak mau semua area yang dilewatin orang atau misalnya hewan peliharaan kita terus tiba-tiba lewat dikit notif yang nggak penting juga gitu. Jadi kita kayak udah keseringan nerima notif, paling dia lagi, paling ada yang lewat, paling nggak sengaja gitu. Dengan adanya hal seperti ini, kita bisa lebih spesifik bahwa oh ada yang buka pagar nih, oh ada yang buka gembok nih. Nah gunanya seperti itu. Kemudian untuk manage storage, nah ini untuk SD card kita atau kalian mau pakai NAS juga bisa ya di sini. Ini untuk ngecek SD card, untuk recordingnya gimana, selalu record apa enggak, terus mau kalau ada yang udah lewat di loop apa enggak, atau emang si memory cardnya ini cuman mau nge-save ketika ada notifikasi aja gitu. Jadi misalnya ketika ada yang lewat, kotak hijau tadi itu apakah mau dimasukin ke SD card atau memang selalu direkam gitu. Ini balik ke kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya gue sih prefer di record terus, cuman dengan konsekuensinya mungkin SD cardnya itu bakalan cepat habis ya. Kemudian sisanya untuk ganti ya device name, location, share device untuk misalnya keluarga atau siapa gitu. Satpam komplek misalnya mungkin bisa aja. Bisa buat update, automation seperti apa bisa diatur di sini. Kayaknya untuk menunya itu aja ya, panjang banget gue jelasin, tapi memang benar-benar supaya kalian itu bisa paham dasarnya seperti apa. Sisanya mungkin gue cuma akan tes kualitas gambarnya gimana, nanti akan gue record pakai CCTV ini langsung ke kamera utama gue, terus nanti gue akan tes suaranya seperti apa. Itu aja sih. Langsung aja kita cobain. Oke, jadi ini udah gua pasang CCTV-nya ada di bawah sini. Langsung gua record. Ini pakai mirroring dari HP gua. CCTV-nya di sini, kamera utama di sana. Jadi ada 3 kamera di sini. Ini udah gua nyalain human detection-nya ya. Jadi dia ngikutin gua nih. Kemanapun gua pergi dia akan ngikutin gua. Jadi center, jadi kayak pakai gimbal DJI gitu ya. Bagus juga nih. Jadi dia bakal ngikutin. Nah, kemana gua dia ngikutin. Dan ini suaranya langsung dari DJI mic mini gue ya. Nah, ini kualitas gambarnya menurut gue cukup bagus ya. Kalau gua lihat di sini terang banget, memang kebetulan di studio gue juga pakai lighting, jadi bisa kalian lihat hasilnya seperti apa. Buat indoor sih menurut gue bagus ya. Tapi nanti akan gue lihat di ini. Nah, ini gue geser ke kiri kanan ya. Kita bisa lihat di sini. Terus kalau kita masuk ke scene lagi, nah dia ngikutin lagi. Sini. Kayak gitu. Ya, cakep sih. Menurut gue ini perfect sih ya buat ngikutin gitu. Jadi kalau ada orang masuk studio, mau ngambil keyboard atau ngambil apa, dia ngikutin. Tuh, kayak gitu. Terus untuk kualitas suara dari webcamnya. Kira-kira seperti ini suaranya. Cek 1, 2, 3, ini adalah suara dari webcam Imilab C22. Dan ini adalah suara dari DJI mic mini. Tentunya suaranya beda ya. Ini kok balik sendiri ya? Oh enggak, dia lagi ngedeteksi ke sana ya. Oke, terus dia kesini lagi. Ini belum full gua setting seperti apa, jadi mungkin bakalan ada miss. Tapi nanti basically kalian bisa lihat fungsinya seperti apa. Dan kita balik lagi dari tes suara udah selesai. Kita akan tes untuk night vision-nya. Gue matiin dulu lampu studio gue. Bentar. Jadi ini udah gelap gulita ya. Kamera sana, kamera utama mati. Ini sisanya kamera atas. Tuh, ini kamera atas. Dan ini adalah webcamnya. Wah, kelihatan semua terang banget. Ini benar-benar gelap gulita. Sisa cuman CPU gue tuh di belakang yang nyala. Sisanya udah nggak ada lampu sama sekali. Lampu monitor doang di depan. Tapi ini bukan monitor juga sih. Bukan lampu terang juga karena gelap ya. Dan hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini terang banget ya. Tuh bahkan kayak ada yang binatang-binatang kecil gitu masih bisa masuk ya gitu. Ini gue coba untuk settingannya itu pakai 3K HD. Wah, ini tajam banget. Kelihatan di layar tajam banget ya, kelihatan ya. Terus untuk gue mau coba penasaran, SDR-nya gue nyalain. Nah, ini SDR-nya gue nyalain. Nggak ngaruh ya. Jadi memang untuk low light-nya itu berwarna kalau memang dia belum nyala LED infrarednya. Jadi sampai kalau misalnya dia gelap banget, dia enhance sendiri nambahin warna.
Tapi kalau udah mati, total mati, infrarednya nyala tuh merah-merah ada 4 biji di situ. Kayaknya cuma 4 lampu ternyata. Ya, berarti cuma hitam putih aja. Tapi ini adalah kualitasnya. Ini trackingnya gue matiin ya. Trackingnya gue matiin seperti ini kualitasnya. Dari jauh tetap kelihatan, objeknya kelihatan kayak gini. Jadi kalau misal kalian taruh ini di ruangan yang bener-bener gelap, gila ini sih aman banget ya. Kualitas seperti ini. Dan kalau gue nyalain lampunya, nah ini bukan pakai lampu studio, ini pakai lampu biasa, pakai lampu atas, ya, pakai lampu ruangan. Langsung berubah, langsung berwarna, IR-nya mati dan seperti ini hasilnya. Tuh kelihatan nih di kamera, cuman pakai lampu studio atas, lampu biasa, lampu neon biasa. Dan di kamera seperti ini. Itu kamera utama, ini kamera webcam. Dari atas kelihatan. Oke, gue balikin dulu setupnya, gue nyalain semua lampu utama di studio gue. Oke, dan seperti ini filenya. Kamera utama udah nyala lagi, kamera atas udah kelihatan, di bawah semua udah normal lagi. Jadi bisa kalian lihat untuk CCTV ini dijadiin kamera utama di studio gue. Bagus juga sih sebenarnya kelihatannya. Seperti inilah hasilnya. Untuk webcam ini harganya 600 ribuan aja. Bisa kalian beli di PT 2DJ, di official store mereka. Untuk kualitas gambarnya bagus karena ini 3K. Di layar HP gua hasilnya kelihatan oke banget. Untuk night visionnya oke, untuk trackingnya tadi bisa kalian lihat oke. Mungkin butuh sedikit settingan lagi biar lebih akurat. Fungsi AI-nya jalan, fungsi human trackingnya jalan. Terus untuk storage-nya juga oke. Suaranya udah kalian dengar tadi seperti apa. Mungkin bukan yang terbaik ya gitu kualitasnya karena memang ini webcam aja. Tapi untuk talking bolak-balik, jadi misalnya kalian ngomong sama orang di rumah atau ngecek anak lagi nangis misalnya, bisa banget pakai CCTV ini. Terus desainnya oke, terus daya putarnya full 360 derajat, atas bawahnya juga cukup oke. Jadi untuk kualitas CCTV indoor sih menurut gua sekarang udah affordable banget ya di 600 ribuan. Karena zaman dulu 1080-nya Xiaomi itu di 1 jutaan ya yang kayak gini. Ini udah 3K, jadi menurut gue udah GG sih. Dan satu hal, kalau misalnya kalian tanya kenapa sih butuh 3K, storage-nya lebih gede. Karena kita butuh kualitas gambar yang lebih detail, ya kan? Kalau amit-amit terjadi apa-apa, ada yang ngambil barang, atau misalnya ada maling, misalnya amit-amit. Kalian bisa lihat mukanya lebih jelas, timestamp-nya juga jelas, terus untuk suaranya juga masih masuk. Jadi ya walaupun ini bukan sebagai tindak pencegahan, walaupun bisa mencegah juga, tapi ketika setelahnya amit-amit udah kejadian juga bisa jadi barang bukti yang lebih legit karena memang kualitas gambarnya bagus. Di sampingnya mungkin kalian beli CCTV ini mungkin cuma buat ngecek aja kondisi rumah gimana, anak lagi ngapain, siapa aja yang kesana sini, siapa aja yang masuk ke kamar. Jadi memang fungsinya bukan sekedar buat tindak kriminal aja, tapi buat daily life mungkin ini kepake banget. Itu aja dari gua. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Terima kasih udah nonton langsung lewat CCTV-nya. Jadi langsung ada buktinya hasilnya seperti apa. Kalian udah lihat. Kalau minat seperti biasa, link pembeliannya ada di bawah kiri video ini. Dan kalau kalian beli lewat situ, gua dapat sedikit afiliasi yang cukup ngebantu juga. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.